sodako secara terperinci pahalanya itu ada 5 derajat orang bersodako bantu orang. 1 derajat orang bersodako pahalanya 10, itu bersodako dengan orang yang sehat, ya itu pahalanya 10. Kedua, sodako pahalanya 30, itu bersodako dengan orang yang sakit, yang cacat, itu 30. Ketiga, bersodako pahalanya itu 100, itu bersodako dengan keluarga, kerabat, sanak famili. Keempat, bersodako pahalanya 300, itu bersodako dengan orang tua. Tapi ternyata ada bersodako yang paling besar, itu bersodako pahalanya 900, bersodako dengan ustadz kiai ulama atau cikal bakal ustadz kiai ulama, santri dan santriwati. Kenapa? Sodako dengan ustadz kiai ulama paling lebih besar daripada dengan orang tua, karena nanti di tangan mereka lah Islam akan hidup. Di tangan mereka Islam akan tersebar. Di tangan mereka orang yang tidak baik akan menjadi baik, termasuk keluarga kita yang tidak baik. Dengan adanya ustadz ke ulama akan mendapatkan nasihat dan menjadi baik. Itu secara terperincinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menanyakan tentang masalah kepribadian atau secara umum, apabila seorang di dalam satu rumah itu atau satu keluarga ada yang meninggalkan kewajiban sholat, apakah yang dalam satu rumah itu kena imbasnya dalam arti dosa? Cuma hanya itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, bagaimana kalau dalam satu keluarga ada orang yang meninggalkan sholat? Apakah kita yang ada di dalamnya akan kena dosanya? Akan kena dosanya kalau kita membiarkannya. Karena membiarkan dosa, maksiat adalah ridho, dan ridho dengan maksiat sama dosanya, ya. Sehingga akan berdosa kalau kita biarkan. Tapi kalau kita mengingatkan, maka tidak ada dosa. Khususnya orang tua terhadap anak. Kalau di dalam rumah kita ada anak perempuan kita tidak nutup aurat, kita wajib mengingatkannya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau anak kita meninggal dunia. Jadi yang memiliki keterkaitan khusus seperti halnya orang tua kepada anaknya atau pemimpin, ya. Kayak di desa itu RT RW, kalau ada dia memimpin, contoh seorang RT, warganya 100, ada satu aja warganya tidak nutup aurat, maka dia di hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Anda jadi pemimpin, kenapa itu warga Anda tidak nutup aurat? Kenapa Anda biarkan? Bahkan itu mungkin bisa nyeret itu pemimpin RT ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia berani jadi pemimpin, berani jadi RT, tapi di desanya, di tempat yang dia memimpin kok tidak diingatkan, tidak disuruh nutup auratnya. Atau ada di tempatnya yang suka mabuk, ya, yang suka main gaple, yang suka ngadu ayam, cari nomor di kuburan. Nah, RT-nya diam, warganya dia, maka itu RT nanti akan dapat dosa sebagaimana dia sebagaimana mereka melakukan dosanya. Jadi yang memiliki keterkaitan khusus itu wajib untuk kita mengingatkannya, orang tua kepada anak, kemudian aparatur pemerintahan baik desa, kota ataupun sampai tingkat negara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa alihi wasallam. Mau nanya Bib, kan bayi tuh masih suci, katanya masih belum punya dosa. Kalau bayi meninggal, gimana cara ngedoainnya? Baik, ada pertanyaan, dikatakan katanya kalau bayi atau masih kecil belum balik itu kan tidak ada dosanya. Lalu bagaimana cara mendoakan bayi yang meninggal? Para ulama tetap mengajar kita mendoakannya, karena mendoakan itu adalah satu ibadah. Jadi kita mendoakan orang itu hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri, karena doa itu adalah ibadah. Kan ibadah bukan hanya sholat, ruku, sujud, ya kan? Mendoakan orang itu ibadah, termasuk mendoakan anak, bayi, ya. Itu namanya ibadah. Kemudian kedua, kata Nabi, tidaklah kita mendoakan orang lain kecuali doa kita dulu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi doakan saja, nggak ada masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak usah didoakan. Kenapa? Karena dia nggak punya dosa. Surganya sudah dijamin. Tapi tetap sebagian lagi mengatakan tetap kita mendoakannya
Kenapa? Karena satu itu ibadah, kedua itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf Habib, ada 2 pertanyaan titipan. Yang pertama, pertanyaan mengenai cara mengobati penyakit hati. Ini ketika melihat seseorang sari dengan tidak suka atau katakanlah benci, sampai akhir pun benci terusnya. Ini bagaimana cara mengobati penyakit hati tersebut? Terus yang kedua, pertanyaan titipannya, ketika kita mempunyai rezeki lebih sedikit dan kita niat bersedekah, mana yang diutamakan? Sedekah kepada sanak saudara atau kepada tetangga? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mengobati penyakit benci atau mungkin hasud ya, nggak senang sama orang itu. Yang pertama, cara mengobatinya adalah dengan kita harus mengingat tidak ada di kehidupan kita ini kecuali semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi ada apa alasan kita benci sama orang? Hidup kita ini sudah diatur oleh Allah. Yang menjadikan kita ini benci dengan orang itu karena kita merasa bahwasanya dia yang berbuat salah kepada saya, ya saya wajar nggak senang sama dia. Ini pemahaman yang keliru. Sayyidina Husain pernah berjalan dengan keluarga dan sahabatnya. Tiba-tiba ada satu orang nggak tahu dari mana datang mencaci maki habis Sayyidina Husain. Dan semua yang dituduhkan laki-laki ini Imam Husain nggak pernah melakukannya. Sehingga keluarganya, sahabatnya bilang, wahai Imam Husain, balas, bela dirimu. Kalau tidak, izinkan aku penggal kepala orang tersebut. Lalu Sayyidina Husain memberikan isyarat, biarkan. Sampai orang ini sudah puas pergi. Nah akhirnya setelah itu Imam Husain berkata, wahai sahabatku, kamu tahu siapa yang menggerakkan lidah dia untuk menghina saya? Allah. Kalau saya marah sama dia, saya benci sama dia, hakikatnya saya marah, bencinya sama siapa? Sama Allah. Bagaimana seorang hamba bisa benci sama Allah? Maka kita harus menyadari dalam kehidupan kita ini semuanya sudah ada yang ngatur, ya. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi agar kita tidak benci? Cara pandang kita yang harus dirubah. Cara pandang ini penting. Maka di saat ada orang yang berbuat jelek dengan kita, jangan pandang itu sebagai kebencian dalam diri kita, tapi pandang itu sebagai ladang pahala, pandang itu sebagai pengangkat derajat, pandang itu sebagai penghapus dosa. Malah kita nanti di saat Allah berikan musibah, ujian atau manusia benci sama kita, nggak senang, kita akan berterima kasih sama Allah. Alhamdulillah datang pengangkat derajat saya, alhamdulillah datang penghapus dosa saya. Malah bersyukur. Kenapa? Cara pandangnya dirubah. Kalau ada orang jelek sama kita, kita balas jelek juga. Apa bedanya kita sama dia? Sama aja berarti. Cuma bedanya dia yang mulai, kita yang mengakhiri gitu. Sehingga cara pandang ini yang harus kita rubah. Yang ketiga, cara untuk menghilangkan benci dengan seseorang itu berbuat baik. Kita kenapa sih sulit untuk memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita? Kenapa? Karena kita nggak berbuat baik dengan dia. Kebencian itu kita pelihara sendiri. Kalau betul kita ingin membersihkan hati daripada benci, iri, hasut sama orang, berbuat baik sama dia. Datangi ke rumahnya. Sebelumnya berangkat ke pasar, beli melon atau semangka satu biji itu. Datang ke rumahnya, maaf ini ada hadiah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu di samping ibadah mengikis kita punya hati benci kepada orang. Sekarang kan enggak. Kita benci sama orang cuma dipelihara gitu. Buktinya apa? Saya kalau ngeliat muka dia enak saya. Saya kalau ngeliat dia, saya takut kena serangan jantung lagi saya nanti nih. Nah, jangan gitu, nggak bakal hilang. Berbuat baik dengannya. Keempat, caranya dengan kita selalu mendoakan yang baik sama dia.
Ya Allah, mudah-mudahan orang itu ya Allah yang menghina saya, mengejek saya, ya Allah rezekinya dilancarkan olehmu ya Allah, keluarganya dijadikan sakinah wa warahmah, istrinya soleha, dianya soleh, anaknya soleh, bersih kita punya hati. Kalau kita nganda ya Allah, tetangga saya itu ya Allah yang benci sama saya, Allah mudah-mudahan besok mati ya Allah. Nanti kalau sudah mati saya nggak mau hadir takziah, malah dipelihara sama kita. Jadi kalau ingin disembuhkan itu ya harus tahu tentang filosofinya daripada jamu. Jamu itu pahit, nggak enak dimakan. Setelah dimakan menjadi wasilah kesembuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Pernah pertanyaan yang kedua, mana yang diutamakan antara seorang hamba yang berbuat baik dengan keluarganya atau dengan tetangganya? Kaidahnya sebetulnya simple. Kaidahnya itu adalah mana yang lebih diutamakan, yang lebih butuh itu yang didahulukan. Itu kaidah umumnya. Kita lihat tetangga kita butuhnya siapa, bagaimana. Keluarga kita butuhnya bagaimana. Oh kalau keluarga mah masih enak, banyak yang bantu dari keluarga. Tapi kalau tetangga gak ada yang bantu, tetangga utamakan. Tetangga ini butuh tapi dia gak begitu butuh banget. Ya, masih ada keluarga, tapi keluarga saya ini nggak ada yang bantu kecuali saya, maka sama keluarga kita utamakan. Ya. Tapi kalau dari segi sodako secara terperinci pahalanya itu ada 5 derajat orang bersodako bantu orang. 1 derajat orang bersodako pahalanya 10, itu bersodako dengan orang yang sehat. Ya, itu pahalanya 10. Kedua, sodako pahalanya 30. Itu bersodako dengan orang yang sakit, yang cacat, itu 30. Ketiga, bersodako pahalanya itu 100. Itu bersodako dengan keluarga, kerabat, sanak famili. Keempat, bersodako pahalanya 300. Itu bersodako dengan orang tua. Tapi ternyata ada bersodako yang paling besar, itu bersodako pahalanya 900. Bersodako dengan ustadz, kiai, ulama atau cikal bakal ustadz, kiai, ulama, santri dan santriwati. Kenapa? Sodako dengan ustadz, kiai, ulama paling lebih besar daripada dengan orang tua, karena nanti di tangan mereka lah Islam akan hidup, di tangan mereka Islam akan tersebar, di tangan mereka orang yang tidak baik akan menjadi baik, termasuk keluarga kita yang tidak baik. Dengan adanya ustadz, kiai, ulama akan mendapatkan nasihat dan menjadi baik. Itu secara terperincinya. Tapi kalau secara umum, mana yang paling urgent maka itu yang diutamakan. Wallahu a'lam bishawab.